Oke, 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Kita mulai podcast imersi kita pada hari ini. Mantap. Sebelumnya saya perlu memberitahu bahwa saya sama sekali belum pernah melakukan solo podcast seperti ini sama sekali. Tapi dari yang saya baca-baca, solo podcast berarti mengobrol sendiri dengan kamera tentang isu yang sedang ingin kita bahas. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai imersi. Apa itu imersi? Imersi adalah tugas pendalaman diri yang dilakukan oleh murid-murid Sinlui di luar sekolah, biasanya di rumah penduduk. Namun karena ada pandemi, sudah pasti imersi tidak bisa dijalankan. Tapi tunggu dulu, ternyata imersi akan dilaksanakan di rumah. Jadi sebagai gantinya, saya memutuskan untuk menanyakan beberapa pertanyaan pada wali kelas yang saya cintai dan saya hormati, yaitu Pak Hermawan Yohanes. Simaklah pertanyaan-pertanyaan saya dan jawaban dari Pak Hermawan. Pertanyaan pertama yang saya tanyakan kepada Pak Hermawan adalah, apa yang diharapkan sekolah dari tugas imersi ini? Mengingat sekarang murid Sinlui sedang dihadapi dengan berbagai tugas dan ulangan. Apa yang ingin dibina oleh sekolah, baik secara akademis maupun secara rohani, bagi para murid-muridnya? Ini adalah jawaban beliau. Ini harapan sekolah sih, menjadi kalian menjadi semakin mandiri. Oleh karena itu, karena kemandirian yang dinilai, maka nanti imersi dimasukkan dalam nilai kepramukaan. Saya nggak ngerti ya. Pertanyaan kedua yang saya tanyakan kepada Pak Hermawan. Apa harapan beliau secara pribadi sebagai wali kelas bagi kami para murid-muridnya ketika melaksanakan tugas imersi mandiri ini? Simaklah jawaban beliau ini. Terus harapan saya dengan adanya imersi ini, dengan adanya imersi. Sebentar, Nathan, kamu nomor berapa, Nathan? 23 ya, Nathan? Pertanyaan ketiga yang saya tanyakan kepada Pak Hermawan adalah, apa pesan beliau bagi kami, para murid, ketika sedang melaksanakan tugas imersi mandiri ini? Dan beliau menjawab dengan kalimat ini. Pak Hermawan titip pesan beberapa hal di dalam imersi ini. Yang pertama, Pak Hermawan, 1, makan malam bersama ortu dalam satu keluarga. Bukan misalkan ada adik, kakak, ajak makan bersama. Dan pertanyaan keempat, pertanyaan terakhir yang saya tanyakan kepada Pak Hermawan dan kepada teman-teman satu kelas saya, yaitu apa yang bisa kita petik dari tugas imersi mandiri ini. Dan ini adalah jawaban Pak Hermawan dan juga teman-teman yang saya kasihi. Kira-kira apa, anak-anak? Jawab kan bisa. Nah, itu kan banyak. Ya, mandiri juga bisa. Dengan jawaban dari Pak Hermawan dan juga teman-teman sekelas saya, dapat disimpulkan bahwa imersi dapat dilakukan di mana saja, baik itu di luar sekolah, di dalam rumah, dan maknanya sama besar. Karena mau kita membantu orang di luar sekolah, maupun kita membantu orang rumah, orang tua kita sendiri, kita telah melakukan suatu kebaikan yang sangat besar, asalkan kita lakukan dari dalam lubuk hati kita yang terdalam, seperti yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana beliau selalu mewartakan kabar gembira dimanapun dia berada. Demikian podcast solo saya. Di akhir video ini, saya tampilkan beberapa kegiatan yang saya lakukan selama kegiatan imersi mandiri. Selamat menyaksikan dan terima kasih banyak. Sore hari ini, saya membantu reparasi lampu di bengkel. Tuh, lampunya. Mantap. Sekarang kita ganti oli. Yuk masuk ke bawah mobil. Waduh, ini perlu ngambil tempat oli bekas. Saya matiin dulu ya kameranya.
Sekarang kita akan ganti oli transmisi di mobil truk ini. Ini kita punya selang pompanya. Kita masukin siap-siap. Baru ini untuk tempat oli bekasnya. Kita taruh di bawah sini. Lalu kita buka bautnya ya. Oke. Sip.